Ini Bu Tuti mau ngajak jalan-jalan Bapak Ibu ini. Kenapa Om Aris yang ngajak diajak jadi investornya IKN. Saya kan hanya menyampaikan saja pesan dari Pak Aris. Monggo Pak Aris, silahkan dibuka. Baik, terima kasih Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu sore harinya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Tuti, Bu Sari sudah menginformasikan tentang hasil dari penilaian usulan PSDKU. Tadinya 7, itu sisanya ya. Ternyata setelah melalui pertimbangan lain-lainnya gitu oleh tim siaga, akhirnya kita diminta untuk mempersiapkan visitasi lapangan untuk 6 prodi, yaitu prodi S1 Teknik Informatika, sekarang menjadi Informatika, S1 Arsitektur, S1 Sipil, S1 Psikologi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 S1 Akuntansi. Tadinya sama S1 Ilmu Komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sudah cukup lama kita menunggu proses ini gitu ya, sejak tanggal 25 Agustus di mana S1 SI sudah melaksanakan proses visitasi lapangan. Mudah-mudahan di sini teman-teman dari S1 SI ada yang bergabung. Bu Nisa, Pak Setia, gitu. Waktu itu Bu Ana sedang berhalangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah suratnya sudah disampaikan kepada kami bahwa pelaksanaannya akan dimulai tanggal 24 November, 25 November, dan 26 November. Jadi kita akan melakukan visitasi lapang yang dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian. Itu tanggal 25 November di lokasi Penajam di Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Tadinya memang rencana kita bahwa semua teman-teman dosen yang kita calonkan itu dan juga Sekprodi dan Kaprodi itu kita bawa ke sana. Tapi ternyata teman-teman siaga sendiri tidak siap dengan komposisi itu. Sehingga mereka menawarkan kepada kita untuk hybrid. Jadi ada yang luring, hadir langsung di tempat, dan ada yang daring. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kami mohon Bapak Ibu yang namanya sudah saya serahkan ke Bu Tuti untuk disampaikan ke Bapak Ibu, itu adalah yang hadir luring. Yang hadir di sana yang akan berangkat tanggal 24 November pagi, pesawat jam 6 atau jam 8 dari Jakarta, dari Cengkareng ke Balikpapan, terus langsung kita menuju ke Penajam Pasar Utara, naik ferry atau naik boat, gitu ya, tergantung lihat kondisi di sana. Terus kemudian nanti kita visitasi, dilakukan visitasi langsung, gitu di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin menayangkan supaya Bapak Ibu nanti tahu bahwa siapa yang akan Bapak Ibu temui pada saat visitasi. Izin Bu Tuti, Bu Sari, saya menayangkan surat informasinya. Baik, Aris. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Sebentar. Komputer saya agak lemot nih. Komputernya kebanyakan. Ini Bapak Ibu, ini suratnya. Suratnya tanggal 14 November, tapi saya baru dapat tadi pagi, dikirim oleh staf dari Siaga kepada saya, terus saya kirimkan kepada tim.
Nah, ini Bapak Ibu ya, acara evaluasi lapangnya tanggal 25 November. Gitu. Di sana Universitas Gunadarma PSDKU, Jalan Provinsi KM 4 Girimukti RT 17. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Google Map lokasinya. Ya. Nah, ini undangannya Bapak Ibu. Nah, nanti jadi Bapak Ibu yang dari program studi Teknik Informatika dan program studi akuntansi, evaluatornya akan bertemu dengan Pak Abimanyu D. Nusantara dan Pak Palipur Sugianta. Pak Abimanyu ini biasanya banyak menyoroti tentang kurikulum, Bapak Ibu. Kurikulum. Pak Abimanyu yang kemarin Pak Aris. Apa? Pak Abimanyu yang BIMTEK. Iya. Aduh. Ketemu kita Mbak Lintang. Agak ini apa namanya tuh agak detail. Iya, detail sekali kemarin kan ikut. Ya, kan Mbak Lintang denger ya. Iya. Jadi Pak Abimanyu itu menyoroti kurikulum, terutama apa bedanya dan apa keunggulan kurikulum yang ada di PPU. Kan sesuai dengan apa namanya ciri dari daerah sekitar itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu minta tolong disiapkan, misalnya juga teknik informatika yang nanti berbasis apa? Karena kan nanti untuk IKN ya. Nah, kira-kira apa nih? Terus juga akuntansi. Kalau Pak Lipur Sugianta ini yang waktu 25 Agustus beliau juga sudah hadir. Beliau lebih banyak menyoroti tentang kesiapan dari sarana prasarana. Insya Allah nanti kita akan backup. 2, untuk studi arsitektur. Bapak Agustinus Abid, ini orang ITB, memang orang dari apa namanya ya, lingkungan, perumahan apa gitulah yang saya cari. Dan juga nanti Pak Abimanyu sebagai tandemnya. Nah, ini juga Pak Abimanyu ini di semua prodi Bapak Ibu. Nah, jadi dia pasti menyoroti tentang kurikulum dan apa namanya, apa yang menjadi perbedaan utama antara kurikulum pada kampus utama dan kurikulum pada PSDK. Kemudian program studi psikologi dan manajemen sama Pak Abimanyu dan Pak Hari Wibawanto. Beliau orang Universitas Negeri Semarang. Pak Hari Wibawanto ini latar belakangnya orang elektro. Saya juga bingung, orang elektro kok psikologi sama studi manajemen gitu ya, program studi. Terus Pak Agus Purwanto, orang teknik sipil ya, beliau juga orang teknik sipil. Terus sama Pak Abimanyu. Jadi ini Bapak Ibu yang akan menjadi evaluator yang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dari ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tutup ininya presentasinya. Abaikan itu. Bapak Ibu sekalian, nanti sekali lagi minta tolong dipersiapkan kurikulum RPS, terutama yang sudah di-upload di Siaga. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan tim yang mengupload dari masing-masing prodi. Waktu itu misalnya sama siapa, Mbak Lis sama siapa gitu ya, kan ada ya yang di undangannya itu Bu Widi dengan siapa dan seterusnya. Nah, untuk yang Kaprodi, Sekprodi atau Kaprodi atau Sekprodi yang dari kampus utama, itu biasanya beliau para evaluator itu minta dijelaskan apa keunggulannya dari yang di prodi utama ya. Sehingga kok ada perbedaan yang jelas dengan prodi yang ada di sana gitu. Jadi minta tolong berkolaborasi antara Kaprodi di kampus utama atau Sekprodi di kampus utama dengan calon Kaprodi di kampus PSDKU. Misalnya Pak Haryono Putro sudah bercengkrama bergulat dengan Pak Heri menjelaskan apa yang menjadi keunggulan dari teknik sipil gitu. Bu Sundari sudah bercengkrama dengan Mbak Widi gitu.
untuk akuntansi, sehingga nanti nggak saling, aduh saya nggak tahu nih. Nah, kalau gitu kacau nanti. Nanti nggak diajak pulang, nanti tinggal di PPU. Pak Prodi barunya kan yang nggak diajak pulang, Pak. Oh iya, suruh ngurusin di sana gitu ya, Bu. Oh boleh, cocok. Gitu. Terus Tarujo. nanti untuk yang ini nih, teman-teman yang bagian tim pendampingnya, mohon kami dibantu untuk persiapan berkas-berkas seperti KTP, ijazah, terutama ini Bapak Ibu sekalian, yang dosen terutama ya, yang calon kaprodi, ijazahnya dibawa yang asli. Dibawa yang asli. Karena disuruh tunjukin sama mereka. KTP-nya juga. Terus nanti Bapak Ibu kami sudah buatkan domisili. Saya nggak buatin IKTP ya Pak, Bu. Karena kalau dibuatin IKTP nanti Bapak Ibu IKTP-nya sana. Gitu ya. Jadi kami buatkan surat domisili bahwa Bapak Ibu yang calon dosen, yang calon teknik itu mempunyai domisili di sana. Domisilinya nggak di tengah hutan Pak, Bu. Domisilinya di rumah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang menjadi tim pendukung, Bu Nining, siapa lagi nih, Bu Nur Yuliani, Bu Sundari, ini tolong dipersiapkan berkas-berkas, terutama surat izin dari surat penunjukan dari Bu Rektor dan surat kesiapan dari Bapak Ibu calon dosen dan teknik untuk ditempatkan di Prodi PSDK UPPU. Nah ini satu ada yang rada aneh nih Pak, ini Pak siapa namanya Pak, alah nama itu Pak Abimanyu. Kan kalau di surat kita tuh disebutkan saja apa namanya pada Prodi PSDKU. Dia maunya ada tulisan PPU. Nah ini mungkin Mbak Sari, Mbak Tuti bisa dibantu ditambahin surat itu keterangan PPU-nya. Orangnya ya kemarin Mbak Lintang tahulah agak detail gitu ya, segala macam ditanyain, misalnya surat nikah, apa namanya statusnya gitu. Nah beliau tuh suka detail banget. Sampai kemarin masih ngejar saya untuk surat dukungan dari Pak Bupati, tetapi bukan hanya dukungan yang sudah kita punya. Beliau minta dukungan kepastian calon mahasiswa. Gitu. Jadi kami lagi urus, Prof. Budi dan Pak Ibrahim lagi urus untuk mendapatkan surat itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk awalannya saya kira cukup. Nanti bisa ditambahkan oleh Bu Tuti atau Bu Sari. Atau kalau ada mau best practice-nya ada Bu Misa dan Pak Setia. Sehingga apa yang terjadi, skenario yang terjadi di sana, waktu mereka menjadi apa namanya tim yang dievaluasi bisa ditularkan kepada kita. Pasti atau Bu Misa ada diundang. Ini ada Bu Miftahul Jannah. Ini dia nih. Ini salah satu. Assalamualaikum. Selamat sore Bu, Ibu semuanya. Mohon maaf. Selamat sore Mbak. Sudah Mbak kesana mendadak ini. Tadinya mau jalan sama speedboat, mau ditinggal di lokasi sana di IKN, tapi minta pulang. Bu Miftahul Jannah bisa minta tolong apa namanya diberikan best practice, diceritakanlah apa yang Bu Miftahul Jannah apa namanya dievaluasi oleh tim evaluator pada saat bertemu di PPU. Pada Bu Miftahul kami persilakan. Baik Pak Aris, aduh mendadak ini saya lagi taruh Pak, saya lagi di switch dulu nih Pak, habis dari ketemu anak-anak di lab lagi bahas tentang LF. Bentar ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu semuanya. Oke, on the spot aja, mohon maaf. Seingat yang bisa saya ceritakan ke Ibu-Ibu semuanya, Ibu dan Bapak semuanya. Kalau berbagi pengalaman waktu di survei kemarin di Penajam untuk yang Prodi Sistem Informasi. Jadi waktu hari Jumat ya Pak Aris ya, hari Jumat itu
tim survei datang ke lokasi kampus, kemudian ada salah satu tim survei, kemudian kita bertemu tatap muka langsung. Mohon maaf Ibu, Pak, ini agak berisik soalnya lagi di lab, lagi ada kegiatan juga. Saya pindah dulu kali. Sebentar Pak, sebentar ya Pak. Jangan jauh-jauh Bu, jangan di WC. Enggak sampai mall kok Pak, cuma pindah ke ruangan yang agak lebih kedap suara. Jadi waktu itu saya didampingin juga sama Pak Setia. Jadi kita dipisahkan di dalam satu ruangan oleh salah satu tim survei. Kemudian di situ kita ditanya mengenai proposal, lebih banyak itu beliau membuka proposal yang sudah diberikan, kemudian dia melihat apakah semua kelengkapan yang dibutuhkan itu sudah lengkap atau belum, dan alhamdulillah hampir sebagian besar isi proposal yang diminta itu sudah hampir betul semua. Cuma memang ada beberapa kekurangan waktu itu, dan itu sudah dilengkapi. Waktu itu tim survei melihat untuk untuk adenah itu dia minta harus di upgrade. Kemudian juga dia lihat juga untuk kesediaan untuk lab, juga ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan. Jadi intinya lebih kepada beliau mengkonfirmasi mengenai isi proposal dan alhamdulillah tidak terlalu banyak yang harus di upgrade. Kalau nggak salah itu hanya sekitar ada 3, dan itu juga tidak terlalu urgent banget, cuma ada beberapa aja yang perlu dilengkapi informasinya. Itu survei yang pertama. Selebihnya kita hanya ngobrol, beliau menanyakan mengenai apakah kurikulum itu sudah mengakomodir nanti kebutuhan mahasiswa yang ada di Penajam, kemudian apakah ruangan kuliah yang akan digunakan itu sudah siap, apakah lab yang dibutuhkan nanti juga sudah siap, ada berapa jumlah mahasiswa, ada berapa jumlah lab, ada berapa jumlah kelas, kemudian juga mengenai bagaimana nanti model pembelajarannya yang akan diterapkan di Penajam. Kemudian selebihnya kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Itu untuk yang survei pertama. Kemudian untuk survei yang kedua lebih kepada fasilitas, dan itu kurang lebihnya sama sih pertanyaannya sih Pak. Itu jadi memang tidak terlalu banyak ditanyakan. Tim survei hanya lebih banyak kepada konfirmasi mengenai isi dari proposal. Jadi saya rasa kalau misalnya proposal yang kita berikan itu sudah memenuhi semua yang ada di situ, saya rasa juga pertanyaannya juga tidak terlalu banyak keluar dari situ. Mungkin itu kali ya Pak pengalamannya. Jadi lebih konfirmasi ke isi proposal, kemudian selebihnya hanya ngobrol sih kemarin, pengalaman yang saya kemarin sama Pak Setia dampingin ketemu sama tim survei. Udah hanya ada tim survei, hanya ada 2 kemarin yang saya ketemu sama Pak Setia. Mungkin hanya itu kali ya Pak pengalamannya, atau mungkin ada yang perlu saya sampaikan lagi Pak Aris? Oke, terima kasih Bu Rita Wejana atas informasinya. Bapak Ibu, memang kadang-kadang sangat tergantung dari evaluatornya. Gitu, sangat tergantung dari evaluatornya. Tapi tadi saya bacakan dari suratnya Siaga bagian kelembagaan, itu ada satu evaluator Pak Abimanyu, dan Pak Abimanyu ini yang ikut BIMTEK tahulah pada waktu BIMTEK itu ya. Nah, beliau itu walaupun juga tanya tentang fasilitas, tapi beliau lebih mencecer kurikulum gitu. Harus ada spesifikasi yang menonjol, yang mengakomodir daerah sekitar. Mungkin Bu Fani bisa cerita sedikit nih waktu yang luring yang kita ketemu di Bogor. Silakan Bu Fani.
Baik, terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin terkait pada saat BIMTEK miring di Bogor, saat itu sih memang Pak Abimanyu sangat menekankan sekali pembeda antara kampus utama dengan SDKU. Malah sampai sempat terucap bahwa kurikulumnya itu memang benar-benar harus disesuaikan dengan kondisi existing di sana, kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan di PSDKU itu kebutuhannya untuk apa? Gitu. Tidak bisa mengambil kurikulum yang sama di utama karena dianggap bahwa kurikulum kampus utama sudah terakreditasi. Jadi buat apa dibentuk SDKU di PPU kalau tidak sesuai dengan kondisi existing. Jadi sangat misalnya kemarin yang sangat jelas sekali untuk teknik sipil itu kan memang misalnya untuk geoteknik, kurikulum di kampus kita yang di Depok ini geotekniknya secara umum, lapisan tanahnya tersebar untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, Pak Abimanyu tidak mau terima seperti itu. Jadi benar-benar kondisi geoteknik di PPU itu seperti apa? Fokusnya di sana. Bahkan sampai kegiatan pelaksanaan manajemen konstruksinya pun juga harus disesuaikan dengan pelaksanaan konstruksi ketika pembangunan di IKN misalnya, seperti itu. Jadi itu kemudian akan dicek juga terkait dengan konsistensinya di CPL dan RPS. Bunyi enggak itu keunikan tersebut di CPL dan di RPS-nya. Gitu. Dan Pak Abimanyu juga sangat concern sekali terkait referensi yang terupdate, salah satunya. Jadi menganggap bahwa tetap harus ada masa pakai referensi yang lama, walaupun ada beberapa peraturan yang contohnya di situ kita masih pakai yang tahun lama misalnya seperti itu, tapi beliau tetap menginginkan yang terupdate. Kurang lebihnya sih seperti itu ya Pak Aris ketika kita BIMTEK di Bogor. Sama-sama Pak. Kalau Bu Misa ada Bu Misa. Bu Misa, nah ini terkait untuk tim pendukungnya, Mbak Nining, Mbak siapa lagi tuh? Siapa? Febri, Fani gitu ya. Nah ini Bu Nur Yuliani harus menyiapkan berkas-berkas ini, file berkas. Karena terus terang di sana mereka nanya, ini mana gitu ya. Nah kita kalau lancar mereka biasanya nggak terlalu ini, nggak terlalu gimana-gimana. Nah untuk teman-teman yang kandik itu juga diminta dibawa ijazah, transkrip. Kalau misalnya domisili nanti kami kasih, terus surat penugasan yang dari BAU, dari Bu Sari dan Bu Tuti itu dibawa yang aslinya dan dikasih lihat kepada mereka. Gitu. Nggak perlu dibawa surat akte lahir, nggak perlu. Gitu. Surat nikah juga nggak perlu. Jadi itu saja yang tadi ijazah, transkrip. Kalau sudah S2 tetap bawa dua-duanya, S1, S2. Terus dibawa surat domisili, nanti kita kasih. Membawa surat penugasan yang dari Bu Sari itu, dari Bu Rektor atau siapa, Bu Tuti. Nah itu juga tolong dibawa. Gitu. Nah, Bapak Ibu. Izin menambahkan Haris. Silakan Bu Sari. Ya, mungkin untuk baik Bapak Ibu dosen maupun teman-teman tendik, untuk surat penugasan kan berarti ada di kita ya, di sekretariat, nanti disiapkan dulu, biasa nanti bisa dibawa Bu Tuti ataupun Pak Aris, karena kebetulan saya standby yang di sini. Kemudian mohon mungkin untuk jaga-jaga saja, Bapak Ibu bisa menyiapkan satu materi untuk cadangan. Tapi kalau yang kemarin memang menyerahkannya itu file yang kami siapkan tanda tangan asli, berarti di kami ada tanda tangan asli. Tapi kalau yang Bapak Ibu kemarin scanan terus aslinya di Bapak Ibu,
berarti kami nggak punya aslinya. Nah, yang nggak punya aslinya nanti salah sambil disiapkan cetakannya, jadi nanti bisa dimintain tanda tangan di sana, jadi aslinya ada. Karena kalau apa namanya nanti Bapak Ibu yang cetak juga takutnya ketinggalan dan lain sebagainya, mungkin lebih baik itu sambil kami juga mencadangkan beberapa materi. Ya, itu untuk pernyataan ya, pernyataan dosen tetap. Kalau teknik insya Allah karena kemarin semua cetak aslinya akhir di saya, rasanya semua harusnya sudah punya ya. Rasanya semua sudah punya untuk kesanggupan sebagai tenaga penunjang akademik, tetapi mohon untuk ijazah transkrip itu tetap di bawah KTP karena pengalaman kemarin ketika asesor itu minta dan kita cepat untuk menunjukkan yang aslinya, itu beliau memang lebih lunak ya, lebih lunak. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin nggak disangka dan mohon nanti bisa langsung nyaut ya, itu terkait, berarti ini sudah pada tinggal di sini semua kan, iseng, pertanyaan iseng, tapi itu menunjukkan kesiapan kita atau enggak. Nah, kemarin sempat diem semua, akhirnya saya nyaut, jadi karena memang sekarang proses belajar mengajar belum berjalan, kami semua masih mundar-mandir dan semua untuk akomodasi dan lain-lain itu ditanggung universitas. Oh begitu. Nah itu. Dan mohon mungkin juga bisa dipersiapkan juga kalau misalkan nanti misalkan sudah aktif gimana. Kadang-kadang pertanyaannya memang sesuatu yang tidak disangka, jadi kita nanti apa ya, misalkan jawab yang satu nggak harus sampai akhir banget, mungkin yang lain nanti bisa nimpali kan ada kesempatan, ada yang sudah jawab dulu gitu. Seperti itu mungkin pengalaman dari yang kemarin. Nah, untuk teman-teman tendik, terutama ini yang ke sana kan laporan semua, dan ini ada juga kaprodi dari masing-masing PS-nya. Pas saat SI maju, itu saya memang minta bantuan dari Bu Adik, kebetulan Bu Adik sekarang maju kaprodi ya. Nah, minta bantuan Bu Adik, kira-kira di lab SI itu apa saja gitu, labnya seperti apa, aturannya seperti apa, garis besarnya. Jadi saya minta file itu yang saya minta minimal tolong dibaca. Jadi paling nggak tahu garis besarnya lab gitu ya, karena kebetulan teman-teman tendik ini memang staf kita, ada yang benar-benar posisi di lab, tapi kebanyakan teman-teman makdok yang sekarang sedang tugas studi lanjut. Jadi apa nanti paling tidak tahulah alur kira-kira di lab seperti apa, tapi Anda semua di-set sesuai dengan prodi masing-masing. Jadi yang prodi akuntansi, kami juga memilih alumni akuntansi. Prodi TI, kami memilih alumni TI, sehingga sedikit banyak masing-masing salah bisa cerita terkait dengan pelaksanaan praktikum lab ya. Nanti sambil kita mohon bantuan ke masing-masing prodi terkait lab yang berjalan saat ini. Informasi secara umum lah minimal gitu ya. Mungkin itu Pak Aris, terima kasih. Terima kasih Bu Sari, alhamdulillah Bapak Ibu. Memang kadang-kadang ada pertanyaan yang apa ya, keluar begitu saja dari evaluator yang kadang-kadang bikin kita aduh. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sekarang ini memang kita tidak berfokus untuk menerima mahasiswa di angkatan 2022. Jadi fokus kita SK-nya akan untuk mahasiswa angkatan 2023. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalnya ditanya tentang fasilitas yang ada existing sekarang, yang ada di lingkungan Pemkab PPU, itu adalah fasilitas yang kita siapkan untuk 2022. Yang 2023 gedungnya sedang kita bangun. Gitu. Nanti Bapak Ibu juga akan kita antar lihat gedungnya. Disitulah nanti Bapak Ibu akan berkantor. Gitu. Walaupun di kiri kanannya masih kebun sawit dan di depannya masih ada jalannya besar, tapi sebelah depannya masih sedikit hutan. Jadi kalau bisa lari gitu, kalau dikejar mahasiswa masih bisa masuk.
Enggak tuh Miftahul Jana udah lihat sana bukan hutan ya. Terus, nah ini ada Bu Nisa. Kitik-kitik aja itu Pak Aris. Pak Aris, Bu Supining Tias, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh iya, Izin Pak Aris. Bu Misa juga sudah ada Pak Aris. Ya, bisa dulu ya Mbak Nining ya. Ya, terima kasih Pak Aris. Saya bukan menegaskan apa ya? Maksudnya konfirmasi ulang Mbak ke Bu Sari terkait dokumen surat penugasan dan surat pernyataan itu ya Bu Sari, mohon konfirmasinya, berarti dokumen yang kemarin kita upload, kita take down semua, maksudnya bukan take down dari sistem, kita nggak gunakan, kita sisihkan dulu ya Bu Sari ya. Itu dipakai kan, itu kemarin kan scanan ya Bu Supining Tias. Nah, Nining yang itu kan scanannya, tapi kita kan harus tetap menyiapkan aslinya. Iya. Ya, betul. Maksud saya tadi kan Pak Aris ada informasi kita menyiapkan dokumen surat tugas dan surat pernyataan yang menegaskan PSDKU-nya itu di mana gitu. Kalau di sini kan belum ada. Ini masih secara global PSDKU. Tadi Pak Aris minta ditambah PPU-nya gitu Bu Sari. Berarti kan dokumennya ganti semua. Apakah seperti itu gitu maksudnya? Minta tolong Pak Aris gimana? Minta tolong ditambahkan PSDKU lokasi Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, gitu. Karena permintaannya seperti itu supaya surat tugasnya jelas gitu, kemananya PSDKU-nya. Gitu. Itu Bu Nining. Berarti semua tanda tangan lagi ya Pak Aris ya? Mungkin ya di sana. Jadi yang di Jakarta disiapin juga Mbak Sari. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, ini nanti evaluasinya hybrid. Bapak Ibu yang luring di PPU, yang sisanya yang 5 calon dosennya dan 2 pendiknya itu ada di Jakarta, ada di Depok di kampus 8. Nanti Mbak Sari. Jadi tetap minta tolong dibuatkan baru Mbak Sari, Bu Tuti, Bu Nining, Bapak Ibu yang membantu untuk dibuatkan baru dan ditanda tangan di atas kertas itu asli. Baik dosen maupun teman-teman pendik. Oke, sekarang Bu Misa. Bu Misa minta tolong dijelaskan apa yang terjadi di sini, kira-kira persiapan apa dari best practice yang Bu Misa sudah lakukan. Terima kasih. Silakan Bu Misa. Ya kaget. Tadi apa Misa menjelaskan tentang persiapan ya? Ya, apa saja berkas yang disiapkan. Kan Misa kemarin, nih ada data ini berkasnya gitu ya. Nah, Misa udah kirim ke teman-teman, jadi nanti yang disiapkan itu satu berkas untuk yang dosen, itu dosen terdiri biasa kayak ijazah, kemudian transkrip, ijazah S1, S2, S3, transkrip, KTP, apalagi kemarin, KTP, yaitu yang dikumpulin, yang diminta kumpulin sama masing-masing pendamping itu nanti dijadikan PDF, satu PDF. Kemudian yang tendik juga sama, yang tendik juga diminta ijazah S1 sesuai dengan tendiknya di sana sebagai S1, berarti hanya ijazah S1, kemudian transkripnya, kemudian kalau tendik ada keahlian kayak kursus atau workshop. Dan juga ditambahin tadi sama surat pengantar, surat kesanggupan ya, yang kesanggupan di sana yang sudah pernyataan untuk sebagai tendik tetap yang bermaterai. Nah, nanti dari situ asesor misalnya minta yang aslinya, nanti kita tinggal nunjukkan yang aslinya. Jadi kita siapkan fotokopinya itu untuk mempercepat. Jadi misalnya misal Amsani gitu, saya Bu misal Amsani, terus ijazah S1-nya ini aslinya dia ngelihat dari fotokopiannya, jadi udah satu benar udah lengkap dari fotokopian yang dipegang.
Kemudian sama yang pendamping bikin rangkuman untuk dipegang masing-masing dosen, kira-kira apa sih isi dari isian di PSD KU itu. Itu aja yang saya siapkan kemarin. Alhamdulillah sih lancar. Yang pasti yang untuk yang dosen kan lebih banyak ditanya yang surat pernyataan kesanggupan di sana. Gitu. Terima kasih. Ya, bisa. Itu kan yang di sini kan kaprodi itu Dek bisa. Kemarin yang disiapkan buat kaprodi apa Dek? Kalau kaprodi mungkin yang satu ruangan sama Bu Uul, Bu Sahuljana, karena kemarin yang kaprodi kan ada sesi sendiri, jadi ada kaprodi lama, ada Dan kaprodi baru. Bukan lama, kampus utama sama kampus PSDKU. Kampus utama dan kampus ya, salah, PSDKU. maafin. Kaprodi kampus utama sama kaprodi PSDKU. Nah, kaprodi kampus utama pasti ditanya kesiapan, misalnya kan pasti dosennya akan berkurang tuh pindah ke sana. Nah, kesiapan kampus utama itu untuk PSDKU di sana bagaimana, kemudian kurikulumnya bagaimana, kemudian nanti pembagiannya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang di kampus barunya kalau nggak salah ditanya nanti di sana pelaksanaannya akan bagaimana, karena kan yang waktu saya kan awal perkuliahannya kurikulumnya sama dengan di kampus utama gitu. Nah, tidak jauh beda dengan kampus utama, sehingga standarnya tetap sama dengan Universitas Gunadarma yang ada di kampus utama. Seperti itu. Mungkin Bu Miftahul Jannah yang di dalam. Iya, sudah Mbak Misa tadi kurang lebihnya sama sih sama yang Mbak Misa jelasin. Udah tadi udah disampaikan Mbak. Ya, terima kasih Bu Misa. Tapi tunggu dulu Pak, mungkin tambahan. Tapi mungkin yang kajur yang di kampus utama harus lebih ngerti yang istilahnya kan mau melepaskan untuk yang di kampus PSDKU ya. Jadi harus lebih mengerti isi dari borangnya yang ada. Terima kasih. Ya, mungkin kalau yang Bapak Ibu ikut kemarin sebagai timnya paling tidak sudah punya gambaran lah. Bu Lintang, Mbak Widi, Mbak Lis, Pak Iman gitu ya. Nah, paling tidak sudah tahu, oh iyalah isinya ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa saling mendukung dengan calon kaprodi di PSDKU. Nah, Bapak Ibu, saya menegaskan sekali lagi bahwa apabila nanti ada pertanyaan, ini kapan mau dimulai? Dimulai untuk angkatan 2023. Untuk Bapak Ibu yang 6 prodi ini dimulai angkatan 2023. Sehingga kalau ditanya, oh ini mau kuliah di sini? Enggak, kuliahnya di kampus gedung yang sedang dibangun. Saya sedikit memberikan progres dari gedung itu. Pada tanggal 25 Agustus, gedung itu baru selesai dilakukan borpel. Borpel itu untuk membuat fondasi. Bu Fani tolong diingetin ya kalau saya salah. Terus sekarang, progres yang sekarang itu sudah naik ke lantai 1 mau ke lantai 2. Gitu. Jadi memang kami ditarget oleh pimpinan di bulan April itu strukturnya harus sudah selesai. Artinya sudah sampai lantai 5 strukturnya. Nah, nanti Juni-Juli itu penyelesaian akhir sehingga di bulan Agustus gedung itu sudah bisa dipakai untuk memindahkan kegiatan yang sudah kita siapkan di Pemkab, di gedung Pemkab, di area itu yang sudah kita sewa untuk kita pindahkan ke gedung baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, di gedung baru itu luasnya 3.250 meter persegi. Ada 4 lantai yang akan ditempati oleh 8 prodi PSDKU. Di mana setiap prodi itu memerlukan kurang lebih 400 sampai 500 meter persegi, termasuk untuk
perpustakaan. Sehingga perpustakaannya kita bikin perpustakaan universitas yang bisa dilakukan resource sharing. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti kami juga akan melakukan rapat kecil tanggal 24 di PPU, menjelaskan lagi apa yang harus kita siapkan. Maksudnya bukan kita siapkan berkasnya ya, tapi kita siapkan jawaban atas pertanyaan si evaluator, perkiraan pertanyaannya. Dan juga kami akan memberikan gambaran detail tentang fasilitas dari gedung yang sedang kami bangun. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk berangkat sekali lagi saya lupa, tanggal 24 hari Kamis pagi. Ada 2 penerbangan yang sedang kita booking. Penerbangan jam 6 pagi, ada yang pakai Citylink dan Batik, ada yang jam 8 pakai Batik Air. Kalau Citylink di Terminal 3 lumayan jauh, biasanya di gate 26 atau 28 gitu, lumayan jalannya jauh. Tapi kalau yang Batik dekat di Terminal 2. Jadi Terminal 2 domestik. Nah, untuk Bapak Ibu nanti bermalamnya kita di Penajam. Di Penajam. Gitu. Terus kemudian tanggal 26 kita pulang sore jam 15. Penerbangan Batik. Dari Balikpapan ke Cengkareng. Nanti selesai dari proses itu Bapak Ibu kita ajak ke lokasi pembangunan gedung, kita kasih lihat progres gedungnya supaya jangan si Aris ngomong doang tuh gedungnya orang nggak ada. Nah, nanti saya kasih lihat progres gedungnya. Bapak Ibu boleh pilih pohon kelapa sawitnya atau ditulisin nama boleh. Terus nanti juga kita ajak ke titik nol. Kita lihat progresnya IKN, tapi tentu kalau kita lihat progresnya IKN nanti agak lumayan jauh, ada sekitar 60 kilo dari tempat kita menginap di PPU. Gitu Bapak Ibu. Kalau kampusnya dengan tempat menginap di PPU itu cuma 15 menit. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin tanya ya Pak Aris. Silakan Bu Lintang. Berarti yang RPS yang kemarin sudah diunggah sejumlah 10 pun itu juga disiapkan ya oleh tim ya. Artinya untuk diperlihatkan atau dengan soft copy aja atau bagaimana ya. Nah saya coba tanya Bu Ul, kira-kira kemarin RPS-nya itu diperiksa nggak? Kalau Pak Abimanyu pada saat BIMTEK di F8 kan juga diminta dari mulai CP sampai ke RPS itu harus ada mappingnya. Maksudnya memang berkesesuaian. Karena pertama pasti ditanya perbedaan kurikulum di PSDKU dengan kampus utama gitu kan ya. Harus ada perbedaan. Nah itu dari perbedaan itu kemudian dilihat nggak ya Bu Ul ya? Ini untuk kaprodi yang di PSDKU kan terutama ya untuk yang bagaimana CP sampai ke RPS ditanya juga kah? Kemarin memang sama Mbak Misa disiapin ya Bu ya, Google Drive yang isinya RPS semua tuh disiapin sama Mbak Misa untuk jaga-jaga kalau misalnya tim Pak Abimanyunya menanyakan. Cuma waktu Uul ngobrol sama bapaknya itu dia nggak minta diliatin ini soft copy-nya seperti apa isi kurikulumnya, dia cuma hanya konfirmasi aja, misalnya tingkat 1 apakah sudah cukup kurikulumnya, sudah sesuai dengan kondisi di sana. Dia cuma lihat per semester, kemudian muatan SKS-nya, kemudian udah hanya konfirmasi aja Bu. Enggak ditanya perbedaan. Pak Lipur apa Pak Abimanyu? Kalau nggak salah kemarin bukannya Pak Lipur ya? Ya, kalau yang Pak Lipur ya Pak ya? Ya, bukan Pak Abimanyu kayaknya. Ini nggak apa. Kalau beliau agak lebih global. Iya. Ya, jadi nggak menanya sangat detail sih Bu, cuma dia confirm sudah ya Pak, sudah sesuai, sudah disediakan ya Pak RPS-nya sudah gitu. Ini coba saya lihat semester 1 berapa SKS, hanya itu. Jadi skip gitu, yang penting pokoknya sudah dikonfirmasi aja ada apa enggak dan percaya bahwa itu ada gitu ya, sudah disiapkan tadi ya. Tapi Mbak Lintang itu Pak Palipur ya? Iya. Makanya ini rada saya udah bilang Mbak Lintang lihatlah pada waktu. Iya benar. Baik. Takutnya itu dilakukan juga pada saat evaluasi.
Takutnya Baik. kan kaget, waduh nih sebentar Pak cari. Dia kan tahu sendiri di orangnya. Ya, benar. Juga tuh. Iya ya. Berarti nanti semua RPS dan apa yang mapping ya itu harus perlu, karena kalau kemarin dengerin yang teknik sipil di review kan seperti itu ya, katanya nggak kurang ada kesinambungan antara. Fani sampai sakit perut Bu Lintang. Bulan loh dia sakit perut. Alhamdulillah sekarang sudah lewat, bahkan jangan-jangan kurikulum ini jauh lebih bagus lagi ya Bu Fani ya, malahan sekarang ya gara-gara diberi pengayaan. Lumayan, alhamdulillah. Iya baik, terima kasih. Ya alhamdulillah sih kalau di proposal memang sudah ada perbedaan ya. Kami tuliskan perbedaan signifikan juga dari yang di prodi utama, bahwa kalau di sana IKN kan kebutuhan dari pengembangan IKN kan ya, berarti untuk mendukung IKN kami mengusulkan di kurikulum itu teknologi sensing ya, berbasis Internet of Things dan cloud system yang juga akan dimasukkan ke dalam konten kurikulum yang ada di PSDKU. Untuk mendukung juga perencanaan kota dan pengelolaan smart city. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang signifikan dari prodi informatika yang di sini yang utama, dan juga ke arah infrastruktur sih sebenarnya, karena kan mendukung IKN yang memang baru mau membentuk sebuah kota baru gitu ya Pak. Baik, terima kasih Bu Uul. Terima kasih Bu Lintang. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Pak Aris, untuk siapan itu perlu nggak? Maksudnya kita harus semua ini seperti saya mungkin dengan Bu Sundari itu nyiapin di mana gitu Pak Aris. Kan paling tidak mesti bawa berkas kan ya, printan gitu ya, atau bagaimana? Bu Misa, Bu Miftah, Bu Jana, perlu bawa berkas nggak? Supaya jangan kalau nggak perlu, kasihan Mbak. Dia sama lain-lain bawa berkas. Kalau misalnya cukup nanti kopernya kan penuh berkas ya, nggak jadi bawa oleh-oleh nanti. Pakai Google Drive apa nih Pak Aris? Tadi Bu Misa katanya cuma Google Drive, apa dokumennya di Drive ya Bu Ul ya? Iya, rata-rata soft copy Bu. Jadi yang gue bawa dari Jakarta itu hanya dokumen kayak apa tuh, ijazah, kemudian sama proposal. Lo pegang proposal. Cuma itu aja. Kalau berkas yang lainnya semua ada di Google Drive, Ibu. Nah itu. Saya lebih prefer yang ada di Google Drive. Sekalian. Pak Aris, sebentar Pak Aris. Pak Aris tanya. Pak Aris, saya tanya dulu ya. Boleh ya? Pak Aris, Bu Sundari mau bertanya. Oh iya, Pak Aris, saya dan Bu Widi dan Bu Nining kan nanti mau berangkatnya berbeda ya. Nanti ketemuannya di mana ya? Dari Jogja. Dari Semarang, karena di Jogja nggak ada penerbangan langsung. Oh gitu. Oke, gini, saya nanti malam koordinasi dengan teman-teman yang menyiapkan akomodasi, berarti yang berangkatnya berbeda, bukan dari Jakarta, saya tolong dikirimin SMS siapa namanya. Bu Widi. Dari Jakarta, siap, ya? Saya SMS. Oke, siap. Nah, thank you. Ini bisa dari Papua bisa. Saya bisa, setuju. Dari Raja Ampat ya. Asik. Oke, nanti saya dikasih tahu ya Bu, supaya jangan nanti kita udah pesankan, Ibu harus di reschedule gitu ya. Ya, makasih. Bu Miftah. Ya Pak. Bentar ya, saya tanya dulu. Pada waktu di sana, kita biasanya paparan dulu nggak kira-kira? Waktu ditanya sama evaluator ya Pak, ya waktu kita tatap muka sama evaluator ya Pak? Iya. Enggak Pak, dia langsung konfirmasi, dia buka proposal, bapaknya buka proposal, kemudian langsung nanya, jadi nggak ada pemaparan. Jadi tapi selama beliau bertanya itu juga sambil memaparkan sih Pak. Jadi tidak hanya sekedar menjawab, tapi juga memperluas jawabannya dari pertanyaan yang ditanyain. Ya oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Aris sebentar. Untuk teman-teman tadi, mohon nitip meskipun secara real di lapangan sekarang Anda ini proses sedang S2 dalam rangka nanti dosen ya.
Jadi kalau memang untuk proses S2-nya nggak apa-apa, tapi untuk sementara dalam rangka kepentingan visitasi prodi PSDKU bahwa Anda calon dosen sementara dipinggirin dulu, cuman khusus di tanggal 25 itu ya. Itu peran Anda di sini adalah tenaga penunjang akademik sebagai laboran. Laboran artinya Anda staf yang ditugaskan di lab yang menunjang pelaksanaan lab nantinya gitu ya. Dan nanti kalau misalkan kira-kira betah di sini dan lain sebagainya. Nah, itu mohon nanti bisa-bisanya menjawab. Artinya kan tetap Anda kegiatan perkuliahan maduknya nanti tetap jalan. Jangan sampai itu dibuka yang akhirnya nanti malah memperpanjang pertanyaan. Jadi mohon untuk ya pinter-pinter. Saya yakin teman-teman dari Maduk bisa gitu ya. Mas Imam ya nanti nitip untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan agak istilahnya agak kepepet gitu, ada satu yang membuka terus yang lain nimpali, kan ada kesempatan untuk berpikir dan ngobrol ya. Takutnya nanti karena ini kaprodi sendiri kemudian jadi nanti tinggal teman-teman tendik gitu, tapi insya Allah pendamping dari pembuat jurnal pasti akan mendamping. Bu Sari di Depok ya soalnya sama teman-teman dosen dan tendik yang lain. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bu Sari, Bapak Ibu. Saya lupa nerusin yang tadi. Jadi tim ini dibagi dua. Bapak Ibu yang on the spot. Nah teman-teman yang lain itu ada hybrid daring di F8. Jadi minta tolong nanti juga kalau dosennya ditanya-tanya tentang kurikulum, dosennya juga sudah berembukanlah dengan Bapak Ibu sekalian nih kaprodinya dan calon kaprodinya. Jangan sampai dosennya bilang ke arah A, Bapak Ibu bilangnya ke arah Z gitu. Waduh, nanti bahaya juga gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nanti hari Selasa saya akan update. Kalau misalnya sudah ada sudah ada booking tiketnya, Bapak Ibu, saya izin nanti saya akan berikan ke tim pendukungnya untuk misalnya mau di check inin dulu gitu, sehingga kita nyampe di sana udah tinggal cetak aja atau bisa check innya, kecuali Bapak Ibu membawa, kalau saya boleh usul, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan bagasi. Jadi cukup yang di kabin, karena kan kita 3 hari ya, 2 malam cuma gitu ya. Nggak usah bawa pakaian dalam terlalu banyak, pakaian kerja terlalu banyak gitu. Takutnya nanti Bapak Ibu masukin bagasi lama nunggunya. Kecuali nanti pulang dari sana Bapak Ibu mau beli oleh-oleh, boleh nanti baru masukin bagasi. Mau mencari pengusaha batu bara Pak Aris. Mas Ari no, Balintang no, gitu. Saya boleh dong. Oh boleh, nggak ada larang. Pak Aris tuh yang mau cari. Boleh Mbak Lin, boleh. Gitu Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Aris, saya ingin infoin saja. Silakan, yang Bu. kemarin teman-teman mengumpulkan KTP, KK, dan foto itu kan buat domisili ya. Alhamdulillah untuk yang dosen-dosen domisili sudah jadi semua ya Pak Aris ya. Alhamdulillah. Nanti kami kirimkan. Untuk yang pendik belum ya Bu Sari ya? Udah ngumpulin. Oke. Siap, saya sambil konfirmasi dengan Pak Ibrahim untuk surat domisili tadi. Kemudian untuk yang borangnya, berarti nanti dicetak seperti yang kemarin ya Pak Aris? Boleh Bu, tapi jangan tebal-tebal ya Bu, bawahnya berat. Yang bawa juga saya kemarin. Nanti PJ-nya masing-masing yang bawa. Ya satu-satu aja, jangan dua-dua Bu, satu aja. Ya. Kasihan bawaannya berat. Ntar belum bawa yang lain-lain. So. Ada lagi Bu? Om Aris. Ya. Katanya edit terakhir itu di Pak Aris ininya, filenya. Ya berarti nanti saya kirimin.
Saya kirimin. Ya, Yang Untuk dikasih semua oleh prodi ya, Pak? Kenapa Ibu? Untuk semua prodi berarti? Iya, saya akan coba kirimin filenya. Jadi Baik. silakan Bapak Ibu baca, nanti Mbak Tuti atau siapa, Mbak Sari atau Bu Nini atau siapa, atau Bu Fani yang mencetak. Sekali lagi cetakannya jangan banyak-banyak Bu, 1 eksemplar saja per prodi. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya terima kasih banyak. Saya akan update pada hari Selasa atau hari Senin. Kalau apabila saya sudah dapat tiket Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sudah ada itinerary-nya. Paling tidak kalau dengan adanya itinerary, Bapak Ibu sudah bisa, oh ya saya kira-kira harus bagaimana, Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf mengganggu sorenya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Rombongannya cukup banyak, ada 60 orang yang akan ke sana berbarengan gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kemudahan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore kami, Bapak Ibu. Mohon izin ditutup ya Bapak Ibu. Mbak Sari. Ya. Mbak Sari dipanggil Mbak Lis, Mbak Sari. Mbak Tuti aja deh, Mbak Tuti. Pak Iman berangkat kan, beliau minta ditanyain. Pak siapa? Pak Iman, bapakku. Ini yang tadi di sini semua berangkat, Dek. Oh, siap. Kalau yang Pak Beliau Imam, nanya Pak Imam tadi. Subaweh enggak, diganti Bu Widi. Kenapa?